Jadi hari ini hari Minggu tanggal 22 Juni. Hari ini tuh hujan. Jadi saya tidak tahu mau buat apa lagi dan kayak bosan begitu. Jadi saya buat video ini. Ini untuk kondisi kamar saya. Situ ada gitu-gituan, terus di sini ada ini. Amin ya guys ya. Sekarang sudah semester 6 dan saya baru menemukan kesadaran dalam diri bahwa harusnya dari awal itu saya betul-betul serius untuk perkuliahan ini. Kadang karena dari awal itu saya merasa kayak jiwa saya masih ada di SMA dan susah sekali untuk mau kayak berkembang begitu di fakultas ini. Susah sekali, kayak kadang saya rasa kayak tidak penting untuk belajar. Jadi saya meninggalkan semua itu dan saya sekarang menyesal karena itu jadi kendala dan membuat nantinya saya harus turun bawah untuk memperbaiki nilai-nilai tersebut. Dan dari hal tersebut juga ada membuat kendala, ada 4 SKS yang tidak bisa saya ambil karena IPS-nya di bawah aturan yang ditetapkan untuk mengambil sejumlah SKS yang ada di semester itu, sehingga saya harus meninggalkan beberapa SKS untuk nanti semester depan baru bisa diambil. Itu jadi satu pelajaran yang betul-betul kayak tidak tahu mengapa rasa penyesalan itu baru ada sampai sekarang dan kayak menyesal saja begitu. Harusnya dari awal itu betul-betul sungguh-sungguh. Mungkin karena saya tidak mengerti juga seharusnya bagaimana untuk bisa tetap bangkit atau tetap produktif di semester kemarin, karena sejujurnya tidak ada pengalaman sebelumnya dari sanak saudara juga, jadi kayak sulit begitu. Sebenarnya itu sih sulit, cuman karena ada pacuan dari diri sendiri ini kayak gitu. Terus nanti sampai di semester 5 baru saya kayak menyadari begitu bahwa harusnya tuh saya main-main. Kadang sih pulang kampus itu langsung tidur atau main HP sampai malam dan tidak memilih untuk harusnya mengulang kembali materi yang didapatkan. Sebenarnya sampai sekarang juga itu masih jadi struggle karena capek juga, dan saya merasa bahwa suatu hal yang tidak saya pikirkan dari awal itu adalah lokasi tempat tinggal. Karena menurut saya kalau di kos mungkin akan lebih nyaman dan dekat dengan kampus. Kalau kan di sini kan saya dengan motor ya, dan mungkin ada teman-teman tahu bahwa bawa motor itu sangat capek sejujurnya, apalagi kalau kondisi jalannya tuh macet. Itu sangat melelahkan sekali. Karena satu sisi juga saya orangnya panikan, jadinya saya susah untuk membuat proses berkendara saya menggunakan motor itu menenangkan, sehingga dari hal itu terkadang kan rasa tegang itu akhirnya badan itu sakit, kelelahan yang sampai rumah jadinya tidak bisa belajar karena saya langsung main HP. Dan saya juga salah di situ, seharusnya saya istirahat. Cuman memang dari kecil itu ya, dia kayak dari kecil umur mungkin kayak SD begitu, saya itu
merasa tidak pernah dipaksakan untuk harus tidur siang. Orang tua tidak protektif itu untuk meminta saya untuk harusnya tidur siang atau tidak boleh keluar atau apa sebagainya, karena mereka tipikal orang tua yang membebaskan saja. Tapi saya bersyukur karena bisa menikmati masa-masa kecil itu dengan penuh kebahagiaan. Cuman dari hal tersebut jadinya itu saya susah sekali untuk mengantuk di siang hari. Kalaupun mengantuk itu palingan kalau saya main HP sampai telat, dan itu pun mungkin kayak jarang sekali terjadi. Itu mungkin sudah capek sekali baru saya seperti itu, dan nanti malam baru saya mengantuk. Jadinya kayak tidak maksimal begitu menggunakan waktu yang ada. Sedangkan orang lain itu lebih aktif kalau belajarnya itu malam hari, sedangkan saya tidak bisa. Jadi saya baru mendapatkan cara belajar saya bahwa saya harusnya pas kayak keadaan terus muncul rasa ingin belajar itu langsung belajar. Terus kali ini sih harusnya di jam 4 pagi atau jam 5 pagi begitu. Cuman karena saya punya rumah ini jauh, jadinya saya harus menggunakan waktu pagi itu bukan untuk belajar tapi malah siap-siap. Karena saya kalau mandi itu tidak terlalu lama, cuman pas siap-siapnya itu agak lama. Jadi itu sih kendala-kendala sebenarnya. Tapi saya tidak akan mau menyalahkan lokasi tempat tinggal saya, karena menurut saya banyak orang juga yang tinggalnya jauh dan mereka masih bisa effort itu untuk mau belajar dan nilai-nilai mereka bisa bagus. Semangat balik pada saya, dan penyesalan itu ada, tapi saya tidak mau membuat itu jadi satu beban, karena nanti malah tidak maksimal nanti untuk proses-proses selanjutnya. Saya harap nanti kalau saya menonton video ini terus saya sudah escape atau dokter, I love you. Terima kasih karena masih mau berjuang sampai sekarang. Terima kasih karena tidak memperdulikan segala omongan dari siapapun itu, tidak memperdulikan hal-hal yang membuat kamu jadi mau berhenti atau apapun itu. Semua orang punya jalan, semua orang punya cerita, semua orang punya proses, dan apapun yang akan terjadi itu karena Tuhan yang tentukan, bukan karena kebodohanmu atau apapun itu Tuhan yang tentukan, dan semua itu akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak perlu takut, karena percaya, saya yakin saja bahwa apa yang orang bicarakan itu karena mereka tidak tahu apa yang kita rasakan dan tidak tahu apa yang jadi masalah atau tantangan. Mereka hanya bisa melihat tapi tidak bisa merasakan. So love yourself, you live in your God, because it's your life. Anjay men, so-soan banget.